wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas soal PPG ya, pendidikan profesi guru yang, atau ini juga bisa nih, kalau lihat soalnya ini bisa soal CPNS atau soal TPA. Ini kita sudah masuk ke soal 21. Soalnya seperti berikut. 5 orang atlet lari sedang mempersiapkan PON 2016. Dari pertandingan uji coba, atlet A selalu kalah melawan B. Ini sering keluar nih soal logika ini. Atlet C kalah bila bertanding melawan A. Atlet D adalah atlet dengan catatan waktu terbaik. Nah, atlet E menempati urutan tempat di bawah D. Urutan pelari terbaik adalah titik-titik. Yang option A nya itu C, B, A, E, dan D. Ini urutannya ya. Yang option B nya D, E, B, A, dan C. Option C nya D, A, E, B, dan C. Option D nya D, E, B, C, dan A. Option E nya D, E, A, B, dan C. Nah, kalau kita lihat pembahasannya di sini, sebenarnya ini logika nih, sering soal kayak gini nih di SPNS dan sebagainya. Nah, syarat urutan kemampuan pemain, Arman selalu kalah melawan Bambang. Berarti B lebih dari A. Nah, B lebih dari A. Berarti B berarti Bambang yang pertama ini. Chandra selalu kalah bila bertanding melawan Arman. A lebih dari C. Nah, Budi adalah pemain bulu tangkis terbaik. Berarti artinya Budi itu lebih dari titik, lebih dari A, lebih dari titik, lebih dari titik, lebih dari titiknya gitu. Otomatis nanti Budinya ini sebagai yang pertama karena dia yang terbaik. Edi menempati urutan tepat di bawah Dudi, itu DE. Nah, Edi. Berarti kalau kita lihat pertama urutannya, jadi urutan pelari terbaik adalah yang pertama D karena dia yang terbaik. Yang terusnya Edi ini menempati urutan terbawah di bawah Dudi karena Dudi yang kedua. Berarti E nya itu E ya, Edi. Nah, kita lihat Arman itu menempati 2 urutan di sini. Arman, terus B, terus C, dan C. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Jawaban tepat adalah yang E. Berarti urutannya D, E, B, D, E, A, B, C, dan C ya. Berarti jawaban tepat tadi soal yang tadi kita lihat adalah yang C, D, A, E, B, dan C. Mungkin itu cara dari saya, semoga bermanfaat. Bisa diulas lagi karena ini bisa soal CPNS, PPG, dan tes TPA lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita sekarang lanjut ke udah sampai ke soal nomor 22 ya, tentang soal PPG, pendidikan profesi guru atau tes potensi akademiknya ya, tes akademiknya. Nah, kita lihat soalnya ini. Pak Talib memiliki 6 orang anak yang telah bergelar sarjana. Ali memperoleh gelar sarjana sebelum Hasan. Nah, ini soal logika juga, karena kalau saya lihat tipe dari soal ini biasa soal CPNS, TPA, dan tes lainnya. Husain memperoleh gelar sarjana sesudah Anissa bersama dengan Ali. Tarik memperoleh gelar sarjana sebelum Hasan. Tetapi setelah Anissa, anak yang terakhir menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelar sarjana. Option A nya itu Husain, yang ini yang kalau kita lihat penyelesaian sarjana ya. Kalau kita lihat nih, Husain, B nya Hasan, C nya Ali, D nya Tarik, dan E nya Anissa. Kita lihat pembahasannya, kita lihat. Nah, agak panjang juga ya. Nah,
Kita lihat ke catatannya dulu. Kita lihat. Urutan kelulusan kuliah: Ali memperoleh gelar sarjana sebelum Hasan. AL lebih dari AH. Nah, Husain memperoleh gelar sarjana sesudah Anissa bersama dengan Ali. Di sini Anissa. Nah, lebih dari atau sesudahnya itu Husain dan Ali. Torik memperoleh gelar sarjana sebelum Hasan tetapi setelah Anissa, ya. Di sini ada Torik, ya. Lebih dari Torik, lebih dari Hasan. Dapat diurutkan menjadi pertama di sini Anissa, Torik, terusnya Husain, di sini koma ya, Ali dan Hasan. Jadi anak terakhir yang menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelar sarjana adalah Hasan, ya. Anak terakhir ya, berarti Hasan. Kalau kita lihat kan tadi soal itu masih random ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Kalau kita lihat ini masih random nih jawabannya tepat adalah yang B, Hasan. Dari 6 orang ini. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, di sini kita ke soal 24 ya. Soal 24 ya. Ini kalau kita lihat dari soal 21 sampai 24 ini soalnya tentang logika, tentang konsep logika mengurutkan ya. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Badu, tetapi rendah ya, lebih rendah dari nilai Nila. Nilai Nila lebih baik dari nilai Fatur, tetapi lebih rendah dari nilai Sigit. Nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Urutan dari yang memiliki nilai tertinggi adalah titik. Kalau kita lihat sini, A-nya itu Sigit, Fatur, Nila, Ani, Banu. B-nya itu Sigit, Nila, Ani, Fatur, Banu. C-nya itu Nila, Sigit, Fatur, Ani, Banu. D-nya itu Sigit, Nila, Fatur, Ani, Banu. Yang E-nya Sigit, Nila, Fatur, Bani, dan Anu. Kalau kita lihat pembahasannya ya di sini ya, lewat ya. Kalau kita lihat pembahasannya nomor 24. Nah nih, Ani lebih dari Banu, Banu kurang dari Nila, atau Nila lebih dari Ani. Nila lebih dari Banu, nah, Ani kurang dari Sigit, atau Sigit lebih dari Nila, Fatur lebih dari Ani. Berarti kalau kita lihat di sini yang pertama adalah Sigit, habis itu Nila, habis itu Fatur, dan habis itu Ani dan Banu ya. Jadi urutan yang tepat adalah Sigit, Nila, Fatur, Ani, dan Banu. Kalau kita lihat option yang tepat adalah yang D ya. Ya, Sigit, Nila, Fatur, Ani, dan Banu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Analisa Matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal PPG atau tes TPA dan CPNS lainnya ya. Soalnya udah sampai ke soal 25. Converse dari pernyataan, jika bulan di atas laut maka laut pasang adalah titik. Option A-nya di sini, jika laut pasang maka bulan di atas laut. Jika laut tidak pasang maka bulan di atas laut. C, jika laut pasang maka bulan tidak di atas laut. D, jika laut tidak pasang maka bulan tidak di atas laut. E, jika laut pasang maka bulan di atas laut. Kita lihat pembahasannya, ini converse ya. Converse ya, lewat kita converse ya.
Nah ini, jika bulan di atas laut maka laut pasang, udah pasti. Konversnya adalah jika laut pasang maka bulan di atas laut. Jadi tinggal dibaliknya aja. Yang tadi P ke Q dan bisa juga Q ke R ya, Q ke P sorry. Berarti yang pas, yang tepat adalah, jadi dari pernyataan ini kalau dibalik aja nggak masalah ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Jika laut pasang maka bulan di atas laut. Bisa juga bulan di atas laut maka laut pasang. Konversnya atau dibaliknya, jika laut pasang maka bulan di atas laut. Konvers itu dibalik, tapi bukan negasi. Tadi dibalik aja, yang awalnya tadi bulan di atas laut maka laut pasang, dibalik jika laut pasang maka bulan di atas lautnya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel analisa matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita masih membahas mengenai soal-soal PPG, pendidikan profesi guru, tes CPNS, TPA dan sebagainya, karena soal-soalnya hampir mirip seperti ini, ya kan, tentang logikanya. Sekarang kita ke nomor 26 nih, sebenarnya koreksi nomor 25 nih, karena tadi saya udah coba nomor 23 nya nggak ada, diganti nomor 24. Berarti tetap saya urutin dari 21, 22, 23, 24, 25. Nah ini terakhir nomor 25. Inverse dari pernyataan jika sungai itu dalam maka sungai itu banyak ikannya. Di sini kita lihat, jika sungai itu tidak dalam maka sungainya itu banyak ikannya. Ini kita lihat inverse, yang pertemuan sebelumnya itu namanya converse. Sekarang inverse, jika sungai itu dalam maka sungainya itu tidak banyak ikannya. C, jika sungai itu tidak dalam maka sungainya itu tidak banyak ikannya. D, jika sungai banyak ikannya maka sungai itu dalam. E, jika sungai tidak banyak ikannya maka sungai itu tidak dalam. Kita lihat pembahasannya. Di sini inverse ya. Jika sungai itu dalam maka sungai itu banyak ikannya. Inverse-nya awalnya ini, jadi inverse-nya menjadi jika sungai itu tidak dalam maka sungai itu tidak banyak ikannya. Berarti kalau inverse, kalau dua-duanya bilangannya bukan negasi ya, positif negasi semua. Makanya di sini kan jika sungai itu tidak dalam, dengan itu dalam, jadi sungai itu tidak dalam. Nah sungai itu banyak ikannya, berarti sungai itu tidak banyak ikannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya, inverse. Itu berarti dua-duanya negasi. Yang tadi awalnya tidak ada negasinya, di dua-duanya negasi negatif. Jadi yang tepat adalah yang C. Jika sungai itu tidak dalam maka sungai itu tidak banyak ikannya ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sudah sampai hampir 25 soal yang dibahas. Mungkin nanti saya satukan jadi 1 sampai 25 soal. Yang satu per satu soal udah saya bahas. Jadi sebelumnya bisa lihat di video-video sebelumnya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.